kesulitan yang selalu menjadi hambatan para penulis itu sebenarnya di ide ya. Ide banyak penulis yang telah menghabiskan merampungkan karyanya 80%, tapi tiba-tiba terhenti dan buku itu tidak selesai, hanya menjadi kertas dan menjadi tulisan di laptop atau di komputernya. Itu kendala pertama adalah di idenya, ya kan. Nah, tapi kalau saya dalam menulis itu, untuk dulu ketika merampungkan buku sebelum ini belum mendapatkan hambatan apa-apa, semuanya clear saja. Kalau ingin nulis selalu ada ide, ya kan. Nah, kemudian kendalanya kalau sekarang ya waktu, kesibukan ya, karena waktu sudah terbagi, sebahagian digunakan untuk perguruan tinggi, jadi dosen dan mengajar dan menghadiri beberapa seminar dan acara-acara yang harus kita hadiri ya. Makanya waktunya sudah banyak yang terbagi. Adapun kendala bagi saya itu adalah karena keberadaan saya jauh dari pusaka. Saya punya pusaka di rumah itu, ada banyak buku di pusaka yang saya beli di Mesir dan saya beli selama di Jawa. Banyak bukunya itu, mencapai 1.500 lebih buku saya di pusaka di rumah. Makanya kalau saya menulisnya jauh dari rumah itu susah karena nggak ada referensi. Kalau di rumah di sana ada meja, langsung menulis. Kalau perlu karya ini langsung ada, ambil menulis langsung. Kemudian ada banyak orang yang mengeluh di ide ya, ide hilang. Tapi saya nggak pernah. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah hilang ide. Apa ide yang ingin saya tulis selalu teringat. Nah, dulu ketika bertamu ke Profesor Muslim Ibrahim, Ketua MPU Aceh, beliau bertanya itu, apa rahasianya, apa yang beliau sampaikan di wawancara itu semuanya saya tulis semua, nggak ada yang tertinggal. Beliau bertanya itu, apa Abdul Hamid ada mengamal doa begitu ya kan? Saya jawab, nggak ada Bu. Yang ada ketika saya menulis, tiba-tiba ada orang tua yang memanggil, langsung saya tinggalkan tulisan itu, langsung saya datang ke orang tua. Dan ketika saya balik lagi menulis, maka ide itu akan tersalurkan kembali. Artinya menulis itu adalah formalitas seperti yang saya katakan tadi, dan mengabdi pada orang tua dan guru itu merupakan tujuan utama. Jadi program saya dari pertama terjun dalam menerbitkan buku tahun 2015 itu menerbitkan per tahun 2 buku dan selesai setiap tahun pasti ada 2 buku kecuali tahun 2018 itu nggak ada satupun karya yang terbit karena saya mengikuti short course di Surabaya selama lebih kurang 6 bulan ya. Jadi ke depan ini sudah ada banyak judul nih. Untuk tahun 2020 sudah ada karya saya bukan dengan judul Umat Bertanya dan bukan dalam judul tokoh-tokoh mencengangkan, tapi ada judul lain ya. Nah, banyak sekali. Tapi kalau buku Umat Bertanya ini dan buku tokoh-tokoh mencengangkanku itu akan terbit secara kontinu untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin mencapai 10 atau berapa jilid ya. Nah, kalau pribadi saya menyelesaikan satu buku. Kalau belum selesai buku ini, saya nggak akan sentuh buku yang lain kecuali makalah dan keperluan kuliah itu. Karena pengalaman melihat beberapa teman-teman yang juga mengeluh karyanya nggak selesai disebabkan dia menyentuh banyak buku, akhirnya satu buku nggak selesai. Kecuali ada satu buku yang kita tulis sampai 90% dan kita yakin akan selesai 10% lagi, itu baru saya ambil buku yang lain. Ya, sebenarnya menulis itu tidak susah, kita hanya perlu keinginan, ingin menulis, ingin punya buku. Kemudian keinginan ini langsung kita aplikasikan dalam tindakan kita, artinya kita punya alat untuk menulis, punya ide, langsung kita tulis. Dan yang paling penting yang kedua ini yang mungkin ya banyak penulis yang sudah menyelesaikan karya, tapi tidak memiliki kekuatan ini, yaitu keberanian. Setelah memiliki keinginan, kita perlu keberanian. Artinya karya kita itu harus berani kita sebarkan kepada orang lain, baik dalam bentuk tulisan di Facebook atau dalam bentuk buku. Karena banyak orang yang punya karya bagus, tapi dia nggak berani untuk disebarkan ke orang lain, takut tulisannya tidak baik dibilang sama orang. Padahal itu nggak boleh ada itu pada seorang penulis. Seorang penulis itu dia harus mengakui bahwa harus ada dalam jiwanya itu bahwa karyanya dia itu paling bagus dan layak dikonsumsi oleh publik. Itu sangat perlu itu. Kenapa? Untuk membunuh, untuk melahirkan sifat keberanian dalam hati kita agar karya kita bisa diterbitkan.
Ya. Hmm. Menulis adalah mengabadikan peradaban. Kita punya karya, itu merupakan satu cara untuk kita mengatakan kepada generasi setelah kita bahwa kita pernah hidup. Inilah yang diungkapkan oleh Benjamin Franklin, ya, mantan Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan, jika Anda ingin dikenang setelah mati dan menjadi debu, lakukan dua hal. Kerjakan sesuatu yang orang lain menulisnya, atau tulislah sesuatu yang orang lain melakukannya.